Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang dasar pemikiran hidup minimalis dari buku Seni Hidup Minimalis. Buku Seni Hidup Minimalis karya Frans Senjai adalah sebuah buku yang menjadi petunjuk bagaimana caranya menjalani kehidupan yang minimalis, tidak berlebih-lebihan, dengan tujuan agar hidup lebih tertata dan sederhana. Buku ini memiliki banyak sekali pemikiran filosofis mengenai bagaimana cara kita mengenal kebutuhan barang, efek dari hal-hal yang kita lakukan terhadap kebutuhan barang tersebut. Hidup minimalis hadir untuk mengatasi keinginan atas barang-barang yang semakin tidak terbendung di era sekarang karena pengaruh dari internet. Untuk kamu yang tertarik dengan konsep hidup minimalis, maka kamu bisa menerapkan dasar-dasar pemikiran dari buku ini untuk memulainya. Yang pertama, mengenali kegunaan setiap barang. Secara umum ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional yang memiliki fungsi, barang dekoratif yang sekedar hiasan, dan barang emosional yang membuat kita senang untuk sementara waktu. Barang-barang perlu dikelompokkan, dimaknai, dan diketahui kegunaannya masing-masing, dan juga memperhatikan bagaimana barang-barang itu bertambah. Barang fungsional bersifat praktis, punya kegunaan, dan membantu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ada barang yang digunakan untuk kelangsungan hidup, dan ada yang untuk memudahkan hidup. Kamu harus memilih barang mana yang benar-benar kamu gunakan dan bernilai untuk kehidupan kamu. Namun yang terpenting adalah, jika bernilai maka barang itu harus digunakan. Selanjutnya, barang dekoratif yang kamu ingin pajang untuk benar-benar kamu nikmati. Barang-barang ini memuaskan kamu dalam bentuk lain. Kemudian barang-barang emosional yang kamu simpan karena barang itu memiliki keterikatan emosional dengan kamu. Namun sama seperti barang dekoratif, kamu harus meletakkannya di tempat di mana kamu bisa menikmatinya. Kamu harus meletakkannya di tempat di mana kamu bisa menikmatinya, bukan menyimpannya di tempat tersembunyi. Ingat, jangan menyimpan barang karena merasa itu kewajibanmu. Kedua, kamu bukanlah barang kamu. Kamu pasti sering mendengar bahwa barang yang kamu miliki mencerminkan diri kamu. Itulah yang biasanya digambarkan oleh iklan. Sebenarnya ada kategori barang keempat, yaitu barang aspiratif. Kamu memiliki kategori barang ini hanya untuk membuat orang lain terkesan atau untuk mewujudkan versi diri dalam bayangan kamu. Para produsen biasanya akan membuat seolah-olah barang itu benar-benar menggambarkan diri kamu. Itu adalah teknik pemasaran yang sempurna karena kamu gampang sekali terpengaruh. Poin ini menjelaskan bahwa tidak mudah menjadi orang yang berpikiran minimalis di dunia media massa. Iklan-iklan begitu meyakinkan bahwa barang yang bermerek dan mahal lebih nyaman dan unggul ketika digunakan. Padahal merek tidak menentukan kenyamanan. Kamu biasanya sulit melepaskan suatu barang karena ingin membuktikan suatu prestasi atau siapa kamu. Namun karena hal ini, justru kamu mendapatkannya di suatu kotak atau tempat yang tidak terlihat dan memakan ruangan. Jika kamu cemas saat ingin menyingkirkan barang-barang tersebut, maka kamu harus ingat bahwa kenangan, mimpi, dan cita-cita tidak sebatas pada barang, melainkan diri kamu sendiri. Ketiga, sedikit barang sama dengan sedikit stres. Kamu perlu banyak energi dan waktu untuk mengurusi setiap barang yang kamu punya, dan itu berhubungan dengan tingkat stres kamu. Belum lagi, proses yang kamu butuhkan untuk mendapatkan barang-barang itu. Dengan banyak waktu, uang, dan energi yang kamu habiskan, kamu mungkin mulai berpikir bahwa barang-barang itulah yang memiliki kamu, bukan sebaliknya. Kamu berusaha keras untuk memiliki suatu barang yang belum kamu miliki. Setelah memilikinya, kamu lega untuk sementara, namun kemudian kembali stres karena barang yang kamu beli bukan untuk kamu gunakan, namun sebagai pembuktian. Akhirnya barang tersebut berakhir di sudut ruangan dan membiarkannya berdebu. Hidup minimalis bukan berarti kamu hidup dengan barang yang sangat terbatas, namun hidup minimalis adalah kamu hidup dengan barang yang memiliki nilai atau value bagi kehidupan kamu. Keempat, sedikit barang sama dengan lebih merdeka. Lebih merdeka adalah salah satu hasil yang didapatkan dari konsep hidup minimalis. Percaya atau tidak, barang kamu memiliki kekuatan untuk menahan kamu. Barang bisa menahan kamu untuk menemukan suatu hal baru atau minat baru. Barang yang kamu miliki bisa menghalangi hubungan, karir, dan waktu bersama keluarga, menghabiskan energi dan semangat kamu. Contohnya, kamu tidak datang ke sebuah pertemuan karena harus bekerja untuk membayar cicilan suatu barang, atau melewatkan waktu berlibur karena harus menjaga barang berharga yang tidak bisa dibawa kemana-mana.
Pernahkah kamu sekedar memperhatikan isi ruangan yang hanya diisi oleh barang-barang yang tidak begitu kamu perlukan? Dan untuk menyelesaikan masalah itu, kamu menyimpan barang-barang itu dalam sebuah keranjang atau laci. Sayangnya itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah karena barang-barang itu tetap berada di dalam pikiranmu. Jadi, agar kamu tidak memikirkannya, maka kamu harus menyingkirkan barang-barang itu. Kelima, melepaskan ketertarikan dengan barang. Dalam konsep pemikiran tertentu, mengatakan bahwa kamu harus benar-benar terlepas dari ikatan-ikatan duniawi. Namun, tentu saja kamu tidak perlu melakukan hal yang terlalu jauh, seperti melepaskan semua barang hingga tak ada yang tersisa. Meski begitu, melepaskan ikatan dengan barang akan membuat kamu bersikap ikhlas saat kehilangan barang tersebut. Ketika kamu pergi berkemah, kamu hanya membawa sedikit barang yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Namun ketika kamu kembali, mengapa banyak sekali barang yang kamu butuhkan? Sebenarnya hal inilah yang harus kamu perhatikan, bahwa sebagian besar barang-barang yang berkaitan dengan kamu tidak menjamin kesehatan dan kebahagiaan kamu. Keenam, jadilah penjaga pintu yang baik. Janganlah memiliki barang yang tidak kamu ketahui gunanya atau tidak kamu yakini keindahannya. Kalimat di atas diungkapkan oleh seorang penulis asal Inggris, William Morris. Ini adalah dasar dari pemikiran, jadilah penjaga pintu yang baik. Barang yang kamu miliki masuk ke dalam rumah atau ruangan hanya karena dibeli atau dihadiahkan. Barang itu tidak menyelinap masuk begitu saja. Kamu harus mengevaluasi setiap barang untuk mencari tahu bagaimana barang tersebut ada. Kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa sebelum membeli sebuah barang? Apakah nilai dari barang tersebut bagi kamu? Apakah barang tersebut akan mempermudah hidup kamu atau justru akan merepotkan? Apakah masih ada ruang untuk barang itu dan bagaimana cara menyingkirkan barang ini jika tidak digunakan lagi? Kamu harus mempunyai kemampuan untuk menolak barang yang sebenarnya tidak begitu kamu butuhkan dan hanya menerima barang yang benar-benar kamu butuhkan. Ketujuh, menikmati ruang. Hidup adalah jeda di antara ruang. Kamu membutuhkan ruang untuk mengapresiasi keindahan, karena tanpa ruang, kamu hanya akan mendapatkan kegaduhan dan kesemrawutan yang bisa memadamkan kreativitas kamu. Semakin banyak ruang, maka kamu akan semakin menikmati hidup. Kamu menikmati ruang yang kosong saat rumah kamu belum memiliki barang dan sekarang malah terjadi sebaliknya. Kekurangan ruang untuk bergerak bisa membuat frustasi. Setiap kali memasuki sebuah barang ke dalam rumah, kamu secara tidak sadar sudah kehilangan ruang secara perlahan. Namun jangan khawatir karena ruang yang hilang bisa dengan mudah kamu dapatkan kembali. Coba saja, singkirkan barang yang tidak berguna dan ruang itu akan kembali. Kamu harus menyisakan ruang hanya untuk barang-barang yang membantu hidup kamu. Ingatlah, nilai ruang sama dengan nilai barang, namun bisa lebih besar tergantung cara kamu melihatnya. Kedelapan, menyukai tanpa memiliki. Tentu saja ini cukup sulit untuk dilakukan karena kamu selalu memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang. Namun menerapkan konsep hidup minimalis berarti kamu harus melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan barang dari luar dan dalam rumah kamu. Kamu tidak perlu membeli sebuah lukisan mahal, tidak perlu membeli mesin pembuat kopi atau perlengkapan gym. Kamu masih bisa menikmati barang-barang ini tanpa harus memilikinya. Jika kamu mudah tergoda oleh barang-barang yang tidak begitu kamu butuhkan, maka terapkan moto menyukai tanpa memiliki. Hidup minimalis berarti kamu perlu mengurangi jumlah barang yang membutuhkan perawatan dan perhatian lebih. Kesembilan, bahagia dengan cukup. Orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Tidak semua orang akan menerima konsep cukup, karena cukup bagi kamu belum tentu akan cukup bagi orang lain. Cukup berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Namun kamu sadar bahwa masih ada keinginan lainnya. Untuk menikmati rasa cukup berarti kamu harus tertuju pada kebutuhan. Kamu harus berhenti melihat kata cukup dari sudut pandang orang lain karena itu termasuk keinginan. Faktanya adalah, begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka kebahagiaan kamu tidak lagi ditentukan oleh jumlah barang yang kamu miliki. Menumbuhkan sikap penuh rasa syukur sangat berguna dalam hidup minimalis. Jika kamu bisa melihat bahwa hidup kamu tidak kekurangan dan bisa menghargai apa yang sudah kamu punyai, maka kamu tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Kamu cukup berfokus pada apa yang sudah kamu punya, bukan pada apa yang belum kamu punya. Kesepuluh, hidup sederhana.
Mahatma Gandhi pernah mengatakan, hiduplah dengan sederhana agar orang lain dapat hidup. Ini adalah salah satu tujuan yang terpenting dalam konsep hidup minimalis. Inti perkataan Gandhi adalah bahwa kamu tidak boleh menggunakan sumber daya yang lebih daripada yang kamu butuhkan. Hal ini karena dari setiap tambahan kebutuhan yang kita pakai, kita mengorbankan kebutuhan orang lain, baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Hal yang tak kita sadari bahwa kita hidup dengan saling terhubung satu sama lainnya. Setiap tindakan bahkan yang terkecil sekalipun akan berdampak bagi orang lain. Pilihan kita sebagai konsumen juga akan berdampak langsung bagi lingkungan. Hidup sederhana, menggunakan barang sesuai esensinya, dan menerapkan konsep hidup minimalis adalah salah satu cara kita berperan dalam menjaga lingkungan. Itulah konsep dasar pemikiran dari buku Seni Hidup Minimalis yang menjadi dasar awal untuk kamu yang ingin memulai menerapkan konsep hidup minimalis dalam hidup kamu. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut, maka sebaiknya kamu membaca bukunya secara penuh. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.